Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di teras masjid ya, teman-teman teras masjid. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan Anda dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kali ini kita akan membahas ya tentang eh, terkait sosial ekonomi masyarakat juga nih. Ya, dengan Ustadz Haitami juga ya. Apa kabar Ustadz? Sudah Alhamdulillah ada di khair. tengah-tengah kita. Ya, mudah-mudahan Alhamdulillah. bisa diberkahi nih. Sudah Amin. mau berbagi di podcast Teras Masjid ya, edisi Ramadan. Ya, Masya Iya, Allah. alhamdulillah. Kali ini kita akan mengambil tema nih terkait hal berbagi Ustadz. Memang nih Ramadan kan identik ya, suka berbagi. Iya. Ya kan? Pandangan Ustadz kira-kira gimana nih berbagi yang berkah, berbagi yang insya Allah bisa ya menyenangkan gitu berbagi. Kira-kira gimana menurut Ustadz? Ya, jadi terkait dengan berbagi itu biasanya itu sangat tergantung kepada latar belakang atau pandangan hidup masyarakat ya, orang ya. Nah, jadi ketika dia itu berbagi itu ada dua alasan yang menjadi hal penting gitu. Biasanya yang pertama itu alasannya atau pandangannya itu karena dianggap manfaat ya, kemanfaatan dilihat ya. Apakah berbagi itu bermanfaat bagi dia atau enggak gitu. Yang kedua ya faktor di luar manusia, yaitu ada dorongan dari perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau kita lihat yang pertama itu adalah faktor manfaat. Nah, maka kalau manfaat yang menjadi faktor itu muncul nanti pemahaman ya, pandangan ketika dia memberikan sesuatu maka dia harus ada manfaatnya. Contohnya ketika dia memberikan tenaga, maka kompensasinya adalah upah gitu ya. Atau ketika dia memberikan lahan gitu, maka kompensasinya adalah sewa gitu. Kemudian ada juga dia memberikan modal gitu, maka kompensasinya adalah bunga. Nah, itulah yang biasanya menjadi dasar orang melakukan pemberian ya, pemberian tenaga, pemberian lahan gitu kan. Jadi pasti ada kemanfaatan yang diraihnya gitu kan. Kalaupun dia ini sepertinya tidak itu, di luar itu gitu, ternyata biasanya untuk supaya dia dipandang menjadi orang baik gitu, dia menutupin mungkin fakta yang sebenarnya gitu kan. Dia tunjukkan sesuatu yang dianggap agar orang itu merasa berarti dia baik karena dia memberi gitu. Nah, itu yang kalau dia menjadi sudut pandangnya itu manfaat gitu. Nah, tapi bagi seorang muslim tentu dia akan melandasi perbuatannya dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terkait dengan sedekah ya, kalau namanya memberi dalam Islam itu kan ada 3 jenis itu ya. Ada infak, ada sedekah, ada zakat gitu ya. Termasuk zakat ya. Nah, zakat itu kan sudah ditentukan ya haul dan nisabnya gitu. Kalau infak itu biasanya pemberian umum ya, apa saja yang diberikan itu bisa disebut infak. Nah, tapi kalau dia sedekah itu itu adalah istilah syar'i juga yang merupakan pemberian yang tanpa pamrih ya pada orang lain gitu. Jadi ada orang yang memberi dan ada yang diberi gitu. Nah, itu biasanya orang itu akan menyenangkan ya. Bagi orang muslim memberi itu suatu kesenangan sebenarnya gitu. Karena tadi dia sudut pandangnya bukan manfaat tapi adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi kalau Ustadz Amar itu ketika melihat orang yang diberi itu senang bukan? Senang nggak kan? Senang kan? Nah, ternyata bisa jadi yang memberi itu lebih senang gitu sebenarnya. Nah, itulah suatu keberkahan orang ketika memberi gitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang menyebutkan suladina amanu suladina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Jadi orang-orang yang perumpamaan orang-orang yang memberikan infak di jalan Allah, memberikan harta di jalan Allah. Ya, selanjutnya adalah kama salil habbah ambatat sab'a sabila. Jadi orang-orang yang seperti dia memberikan dia mendapatkan satu butir, memberikan satu butir, maka dalam satu butir itu akan muncul 7 tangkai. Kemudian fi kulli sumbulatu mi'atin habbah. Dari 7 butir itu, di 7 tangkai itu akan muncul 100 butir lagi. 100 butir lagi biji gitu. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam
Al-Baqarah ayat 261 itu ya di dalam surah di dalam tafsir Ibnu Katsir dia menyebutkan itu dalam tahapan-tahapan ya. Jadi satu biji sama dengan melahirkan 7 tangkai gitu ya. Kenapa nggak sekalian aja 700 kali lipat gitu ya. Nah, tapi dia ingin mempertegas bahwa itulah kenikmatan yang didapatkan gitu. Dari satu biji itu bisa melahirkan 7 tangkai dan 100 kebaikan lagi, 100 biji lagi gitu. Nah, jadi itu yang didapatkan sebagai seorang muslim apa namanya? Dari Berbagi itu. Pahala yang besar gitu. Jadi tidak satu kebaikan dibalas satu kebaikan. Nah, tapi itu menjadi 700 kebaikan. Nah, bahkan kalau Allah menghendaki lebih dari itu, Mas Amar gitu. Apalagi nih di bulan Ramadan ya. Iya, ditambah lagi ternyata pahalanya gitu. Jadi 700 kali lipat yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan itu ternyata dikali lipatkan lagi. Masya Allah. 100 sampai 700 kali lipat lagi. Jadi bisa dibayangkan 700 pangkat 2 ya. Jadi luar biasa. Waduh. Suatu amal ibadah itu dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan lipat ganda. Ya itulah yang mendorong kaum muslimin itu untuk terbiasa atau menyenangkan ya. Memberi sesuatu kepada orang lain gitu. Berbagi itu menyenangkan ternyata, Masya Allah. Ya ini salah satu apa ya mungkin ya faktor ya Ustaz ya, bagi teman-teman juga nih di rumah dimanapun ya berbagi itu ternyata menyenangkan, apalagi di bulan Ramadan ini sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Haitami tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 261 ya Ustaz ya. Ya Allah akan dari satu biji itu akan lahir 7 tangkai dan dari 7 tangkai itu ada 100 butir ya. 100 butir lagi. 100 butir lagi. Dan apalagi ini di bulan Ramadan. Oh, aduh. 2 kali lipat kan. Iya. Masya Allah. Jadi kalau kita ya memang tadi dilihat ada 2 faktor ya Ustaz. Ada faktor manfaat dan faktor memang lillahi ta'ala ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang misalnya nih kita berbagi karena manfaatnya, sebenarnya apa yang akan didapatnya nih? Dari dia berbagi tapi karena ingin dilihat orang gitu. Sama dengan ria tuh Ustaz ya. Iya. Nah, jadi apa yang nanti akan didapat nih? Kalau tadi karena Allah kan jelas nih kan. Nah, kalau berbagi karena ingin manfaat, apa yang akan didapat ya? Iya, inilah akibat ketika dia berpikir secara logis ya, Mas Amar ya. Jadi kalau dia berpikir logis, ya seperti itu. Itu sebenarnya nggak ada masalah kalau kita berpikir logis. Iya. Ya, karena dia memang melandaskan kemanfaatan yang didapatkannya. Iya. Jadi dia hanya mendapatkan ya kebaikan ya 1 kali 1 ya. 1 kebaikan, 1 hasil juga gitu kan. Tetapi di situ juga sesuatu yang membahayakan ya, karena dia rugi sebenarnya. Karena nggak ada pahala gitu, nggak ada nilai yang lain gitu yang di. Nah ini teman-teman nih, jangan sampai memberi itu tanpa niat karena Allah ya. Iya. Atau hanya sekedar mengejar manfaat ya, seperti kata Ustaz Haitami tadi. Jadi nggak akan dapat apa-apa, bahkan rugi ya. Iya. Rugi karena nggak ada nilai pahalanya. Waduh, kasihan sekali. Iya. Udah mungkin dia banyak ngasih ya kan. Atau karena ingin dilihat orang gitu ya kan. Iya. Aduh, rugi banget. Oke, kawan-kawan dimanapun, sahabat atau teman-teman teras masjid, jangan sampai nggak memberi itu bukan karena Allah, tapi harus ya karena Allah, lillahi ta'ala ya. Ya kan, Ustaz? Iya. Nah, jadi apa nih kira-kira pandangan Ustaz lah supaya kita tuh memberi itu harus karena Allah. Tipsnya lah kira-kira. Tips dari Ustaz. Ya, tentunya kita harus nantiasa memperkuat iman kita, Mas Amar ya. Jadi kalau kita ini tanpa dilandasi keimanan, itu akan sulit ya untuk mendorong kita melakukan sesuatu itu didasarkan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala itu pasti dasarnya adalah keimanan gitu. Benar. Jadi iman kita dulu dibangun, diperkuat gitu, sehingga kita muncul keinginan untuk meningkatkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap amal kita itu ya kita perhatikan. Jangan sampai amal kita itu kosong tanpa nilai gitu. Jadi kita harus lihat ilmunya gitu. Jadi kita jangan sekedar hanya mengamalkan itu karena melihat orang gitu kan. Tapi kita harus mencari kira-kira ini perintah bukan, dalilnya apa gitu. Ada nggak manfaat pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jika
kita sudah seperti itu, yang mudah-mudahan kita akan senantiasa untuk mencari ilmu dan ya makin memperkuat ya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa perbuatan kita ini harus senantiasa terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi memberi gitu kan. Karena ini sulit ya, apalagi masa sekarang ini gitu ya. Nah, kalau kita ini memberi itu dengan keadaan kita yang pas-pasan gitu, dan kita bisa memberikan kepada orang lain lagi, ini akan sulit gitu. Kecuali memang karena dorongan itu berat kali. berat. Udah mungkin uang tinggal 10.000 ya kan, Iya, mau ngasih kan, iya, tapi karena ada dorongan itu tadi Zat ya, iya, buat kita yakin gitu ya. iya, Kalau dari 10.000 nih jadi 100.000 ya. iya, Karena tadi 100 butir ya. iya, Masya Allah. Jadi dua kunci Zat ya. Iya. Jadi karena keimanan ya, karena keimanan dan juga selain itu kita juga harus tahu kita beramal nih harus ada ilmunya. Iya. Jangan ikut-ikutan. Kalau bahasa orang apa katanya? Latah ya. iya, Orang buat gini, buat juga gitu ya kan. Nah, itu harus diperhatikan ya teman-teman semua. Jadi kita melakukan amal itu harus punya iman juga. Ya kan? Landasannya iman. Kita melakukan amal itu landasannya iman supaya amalan kita itu tadi tercatat sebagai amal ibadah, dapat pahalanya. Selain itu juga harus ada ilmunya. Jangan asal ngelakuin aja tapi nggak tahu nih ilmunya dasarnya apa ya kan. Masya Allah. Ya, itu memang kenikmatan berbagi. Berbagi itu menyenangkan ya kan. Karena selain kita bisa memberikan kesenangan sama orang, kita juga bisa dapat pahala. Iya. Dan pahalanya berlipat-lipat tuh, Masya Allah. Ya, apalagi di bulan Ramadan. Waduh. Jangan sia-siain bulan Ramadan ya kan? Ya kan, Sat? Iya. Ya, itu Benar. mungkin ada closing statement, Sat? Iya. Jadi saya teringat para sahabat dulu. Ya. Ketika dia itu melakukan amal soleh, maka dia itu betul-betul all out ya melakukan amal soleh itu. Jadi pada saat perang Tabuk, di Tabuk itu wilayahnya itu 700 km Mas Amar dari Madinah. Jadi ketika kaum muslimin itu mau perang Tabuk itu melakukan perjalanan sejauh 700 km. Masya Allah. Jadi mereka itu dalam kondisi yang paceklik, kondisi yang kekurangan biaya lah gitu. Apalagi untuk melakukan peperangan gitu kan. Nah, perang Tabuk itu adalah wilayah kekuasaan kejayaan Romawi ya, Bizantium. Romawi ya. Jadi pada saat itu Rasulullah menggalang dana pada seluruh kaum muslimin. Nah, itu bisa kita lihat ya bagaimana mereka itu sangat antusias ya memberikan hartanya gitu. Contohnya seperti Abdurrahman bin Auf ya, kan kita kenal ya, itu adalah orang yang sangat kaya gitu. Apapun yang dipegang itu jadi emas katanya ya. Jadi beliau itu menginfakkan hartanya sampai 200 miskol. Nah, jadi itu senilai 5,6 kilogram emas. Bayangkan itu maksudnya. Kali berapa sekarang? Iya, iya. Kemudian nggak kalah juga Utsman bin Affan. Iya. Beliau itu memberikan 300 ekor unta lengkap dengan isinya, ya kan? Kemudian 50 ekor kemudian dia memberikan 1.000 dinar ya, 1.000 dinar. 1.000 dinar itu kira-kira 4,25 gram emas. 4 kilo ya, 4,25 kilogram emas gitu. Kemudian sahabat lain nggak mau tinggalan juga. Abu Bakar As-Siddiq ya, Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu justru memberikan separuh hartanya gitu. Bayangin aja. Separuh hartanya, kalau dia punya 10.000, 5.000-nya itu diberikan untuk, atau dia punya 1 miliar lah gitu ya, supaya dia berikan 500 juta itu. Sisanya itu tinggal di rumah gitu. Nah, sebaliknya atau sahabat yang lain itu seperti Abu Bakar Siddiq, nah itu luar biasa. Jadi semua harta yang dimiliki Abu Bakar Siddiq itu diberikan semuanya, seluruhnya untuk perjuangan kaum muslimin. Sampai Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Yang aku tinggalkan adalah Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Aduh, merinding saya Sat. Iya. Begitu Mas Amar. Begitu luar biasa para sahabat ya. Iya. Untuk berbagi demi kaum muslimin. Ya. Aduh, ini
jadi inspirasi bagi kita semua nih. Ya, mencontoh para sahabat dalam berbagi itu ternyata luar biasa. Dan itu karena tadi keimanan tadi Sat, Iya, ya, Mas Ahmad. membuat mereka tuh yakin karena yang diberikan ini nanti untuk bekal di akhirat, bukan hanya untuk di dunia tapi untuk di akhirat. Kalau di dunia kita senang berbagi Iya. dengan sesama, ya kan, dan orang yang kita bagi pun mereka senang juga. Masya Allah. Ya teman-teman teras masjid, jika memang merasa podcast ini bermanfaat, ya jangan lupa untuk di subscribe ya, dan juga di share. Kalau ada ide-ide untuk podcast kita atau masukan, silahkan komen di kolom komentar. Mungkin itu Sat untuk podcast kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi amal jariah bagi kita semua. Siap. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.